bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Hengki Pratama, asal dari Desa Talembaru, sekolah di kampus Taimif Tonulung di Penarik dengan NIM 24010128 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil seperti sepengetahuan saya, yaitu dengan materi Controlling Perpustakaan Pondok Pesantren Al-Ihsan Sungai Rumbai. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan perpus yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Itu yang pertama, controlling adalah fungsi penting dalam manajemen untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai rencana, standar, dan tujuan kita. Controlling juga berfungsi sebagai mengevaluasi, mengendalikan kualitas dalam lembaga, mengefisiensi sumber daya, serta penguatan disiplin kerja, dan juga dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjaga kestabilitas dalam organisasi, dalam lembaga, keberlangsungan organisasi tersebut. Fungsi pengawasan juga ataupun disebut controlling dalam manajemen pendidikan sangat penting untuk dengan rencana seluruh kegiatan berjalan sesuai standar tujuan kita. Di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, Sungai Rumbai, pengawasan mencakup berbagai unit pendukung termasuk perpustakaan yang berperan dalam meningkatkan literasi santri dan mutu pendidikan. Menurut yang saya baca, itu Georgi atau Erteri, tahun lahirnya 1972. Yang saya baca, controlling adalah proses menilai kegiatan, membandingkan dengan standar, melakukan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan ataupun permasalahan. Dalam konteks perpustakaan, controlling adalah upaya pengawasan dan evaluasi kegiatan operasional agar sesuai dengan visi misi dan kebijakan lembaga. Yaitu tujuan pengawasan perpustakaan di Al-Ihsan itu ada 5. Yang pertama, menjamin kegiatan sesuai aturan dan standar. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas kinerja perpustakaan. Selanjutnya, menjaga optimalisasi koleksi dan fasilitas, mengidentifikasi permasalahan operasional, dan yang terakhir, menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dan yang selanjutnya yaitu aspek yang perlu kita awasi ataupun pengawasan. Yang A yaitu pengelola koleksi, itu diinventarisasi ataupun katalogisasi, sirkulasi, itu disebut kelimanya. Yang kedua, pelayanan pengguna, itu harus kedisiplinan, etika pustakawan, kepuasan pengguna. Yang ketiga, administrasi dan keuangan, yaitu penggunaan anggaran dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana, itu melihat kondisi ruang baca, peralatan dan keamanan,
dan juga struktur dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu proses penguasaan perpustakaan. Yang pertama, penetapan standar, yaitu menentukan target dan prosedur kerja yang di dalam ruang lingkup ataupun yang bertanggung jawab di ruang perpustakaan tersebut. Dan yang kedua, pengukuran pelaksanaan, yaitu membuat observasi dan pencatatan data harus terstruktur. Dan yang ketiga, evaluasi ataupun pengecekan dan analisis, yaitu menilai kinerja anggota dan menemukan ataupun menambahkan, bisa juga menemukan hambatan permasalahan. Dan yang keempat yaitu tindakan korektif, yang tadi itu pelatihan. Ada juga pelatihan, perbaikan sistem, dan peningkatan fasilitas. Controlling merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen selain perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Controlling merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Tanpa adanya controlling, manajemen tahu pimpinan sulit untuk mengetahui apakah program yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, controlling berperan penting dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dalam dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, serta tuntunan masyarakat yang semakin menuntut setiap organisasi untuk memiliki sistem pengendalian ataupun yang kuat agar dapat menjaga kualitas kinerja dan kepercayaan publik. Dan selanjutnya yaitu proses controlling. Yang pertama juga menetapkan standar kerja adalah menentukan ukuran, patokan atau target yang jelas yang digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan suatu pekerjaan atau aktivitas organisasi. Dan yang kedua yaitu mengukur hasil kerja adalah proses menilai, menaksir pencapaian yang nyata dari suatu kegiatan atau pekerjaan, kemudian dibandingkan dengan standar atau target tadi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bahasa itu dengan jumlah ataupun mutu ataupun waktu, biaya membandingkan hasil kerja dan sebagainya. Dengan kalimat tindakan korektif, artinya itu adalah langkah untuk memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sehingga kegiatan bisa kembali berjalan sesuai standar. Contoh di perpustakaan tadi yaitu pelayanan maksimal 5 menit per anggota, dan juga hasil nyata rata-rata dalam membaca 10 menit. Dan yang ketiga yaitu tindakan pelatihan ataupun korektif tadi, menambah petugas layanan dan memperbaiki sistem masalah ataupun pencatatan buku agar lebih cepat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasan itu pengawasan langsung, yaitu pemeriksaan rutin oleh pimpinan dalam seperti dibuat jadwal dalam 1 minggu 2 kali, dan juga pengawasan administratif, yaitu laporan bulanan perpustakaan. Dan yang ketiga pengawasan evaluatif, yaitu rapat mengevaluasi kerjaan ataupun manajemen perpustakaan tadi.
Dan yang terakhir, pengawasan partisipatif, yaitu masukan dari santri ataupun dari pengurus yang struktur di manajemen perpustakaan tadi. Dan selanjutnya yaitu kendala dalam penguasaan. Pasti setiap kurikulum ataupun manajemen dalam organisasi pasti ada masalah ataupun ada yang perlu kita perbaiki di lapangan. Dan ini dalam perpustakaan yaitu kekurangan tenaga perpustakaan yang profesional, itu sering terjadi. Dan yang kedua, keterbatasan anggaran operasional. Ini pasti dalam kita menghitung, mengerap, pasti ada yang kurang ataupun perlu kita lengkapi. Dan yang ketiga, minimnya penggunaan teknologi otomasi. Ini perlu kita pilih orang-orang yang bisa manajemen organisasi tersebut. Dan yang keempat, rendahnya budaya literasi santri, yaitu kurang dekat ataupun kurang minat membaca, dan kita kurang promosi pada anak-anak kita, murid dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu upaya meningkatkan efektivitas penguasaan. Yang pertama yaitu pelatihan teknis dan manajerial bagi perpustakaan. Yang kedua yaitu digitalisasi sistem menggunakan SLIMNITS, yaitu sekarang ada namanya tuh biasa teknologi sekarang bisa mengakses semua pengetahuan hingga kita bisa niat untuk belajar Android tersebut. Dan yang ketiga itu kerjasama dengan lembaga pendidikan lain. Ini ya, kita harus bermitra dengan perpustakaan yang di luar ataupun yang di sekolah yang perpustakaan tersebut nilainya bernilai A ataupun berkembang manajemennya. Dan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi setiap semester, itu ya sama dengan mengevaluasi ataupun apa yang kita tingkatkan lagi mutu dalam manajemen perpustakaan tadi. Kita lihat seperti controlling, kita lihat apa yang kurang diperbaiki sampai minat baca para murid atau santri ada. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi saya tadi, yaitu penguasaan perpustakaan yang ada di Pondok Pesantren ini, Pondok Pesantren Al-Ihsan Merumbai, merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan. Dan juga perpustakaan di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, alhamdulillah kalau dari strukturnya ada, data-datanya ada, pengurusnya ada, tempatnya ada, sarana dan prasarananya ada. Tinggal kita promosi sama anak-anak, yaitu ya minat membaca tadi kan, supaya ada hobi membaca itu sebagai hobi. Dan juga melalui controlling yang baik ini, perpustakaan dapat berfungsi optimal sebagai pusat sumber belajar, mendukung pembinaan literasi dan membentuk santri yang berilmu, berkarakter, serta akhlak mulia. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada salah itu dari saya.